Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Fenomena orang Indonesia yang semakin gila dalam penggunaan gadget, internet, dan sosial media. Bayangkan dulu, kehidupan normal kita penuh dengan interaksi langsung. Bermain di luar rumah, atau ngobrol tatap muka dengan keluarga. Tapi sekarang, banyak dari kita yang tak bisa lepas dari layar ponsel, scrolling tanpa henti, hingga lupa waktu makan atau tidur. Ini bukan sekadar kebiasaan, tapi sudah jadi kecanduan yang mengubah pola hidup kita secara drastis. Cerita ini akan saya buat lengkap dan detail, seperti skrip narasi untuk video YouTube. Kita akan mulai dari sejarah perkembangan internet di Indonesia, bukti ilmiah dan penelitian, pendapat para ahli, tokoh-tokoh yang terlibat, hingga contoh peristiwa nyata beserta tahun kejadiannya. Tujuannya, agar kita semua sadar dan bisa mengambil langkah bijak. Yuk, kita mulai. Bagian 1, Sejarah Perkembangan Internet dan Sosial Media di Indonesia, dari nol ke kecanduan massal. Untuk memahami kenapa orang Indonesia begitu gila gadget hari ini, kita harus mundur ke belakang. Internet pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1983, dipelopori oleh Joseph Luhukai di Departemen Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Jakarta. Saat itu, internet masih terbatas untuk kalangan akademisi dan pemerintah, menggunakan teknologi sederhana seperti UUCP untuk bertukar informasi dengan server luar negeri. Awalnya, ini seperti mimpi, menghubungkan Indonesia dengan dunia, tapi tanpa bayangan dampak negatifnya. Pada 1990-an, internet mulai berkembang unik di Indonesia. Bukan dari pemerintah, tapi dari komunitas kecil seperti Paguyuban Network, yang digagas mahasiswa Indonesia di Kanada dan anggota Asosiasi Radio Amatir Indonesia. Tokoh kunci di sini adalah Der Onno Purbo, yang menggunakan PC atau XT sederhana untuk gateway komunikasi dengan Kanada. Tahun 1994 menjadi tonggak. Pemerintah memberikan lisensi ISP pertama ke PT Rahajasa Media Internet (RADN) dan Indonet menjadi ISP komersial pertama. Ini membuka pintu bagi akses internet luas. Puncaknya, pada 2011, survei TNS menunjukkan Indonesia punya pengguna Facebook terbanyak kedua dunia dan Twitter ketiga. Sebanyak 87% orang Indonesia punya akun media sosial, meski akses harian masih rendah karena keterbatasan perangkat. Lonjakan besar terjadi setelah 2014. Pengguna internet melonjak dari 0,9%. Populasi pada 2000 menjadi 17,1% pada 2014, lalu 143 juta pada 2018, dan 205 juta pada 2022, hampir 75% populasi. Sosial media seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp jadi rumah kedua, tapi ini juga memicu kecanduan. Sejarah ini menunjukkan bagaimana teknologi yang awalnya untuk kemajuan berubah jadi senjata makan tuan bagi kehidupan normal kita. Bagian 2. Bukti ilmiah dan penelitian. Kecanduan yang terbukti secara sains bukan omong kosong. Fenomena ini didukung bukti ilmiah kuat. Penelitian di Indonesia menunjukkan prevalensi kecanduan internet tinggi. Misalnya, studi 2020 menemukan 14,4% dewasa Indonesia kecanduan internet selama pandemi COVID-19. Karena ketergantungan pada gadget untuk kerja dan hiburan. Lebih mengkhawatirkan, survei 2023-2024 menempatkan Indonesia sebagai negara nomor 1 dunia untuk kecanduan internet. Dengan 19% anak dianggap kecanduan, mereka habiskan sebagian besar hari online, mengorbankan aktivitas offline, hubungan sosial, dan kesehatan mental. Studi kualitatif pada remaja laki-laki di Jawa Barat 2021 mengungkap kecanduan ini, picu efek fisik dan psikososial, gangguan tidur, penurunan prestasi akademik, depresi, dan rusaknya hubungan keluarga. Validasi Indonesian Internet Addiction Test 1AT pada 2021 menunjukkan 13,5% anak dan remaja alami kecanduan, terkait gender lebih tinggi pada pria dan durasi penggunaan harian. Di kalangan mahasiswa, survei 2021 pada 458 mahasiswa,
menemukan rata-rata penggunaan sosial media 5,19 jam atau hari. Dengan prevalensi kecanduan gaming 0,87 jam atau hari, ini picu nomofobia ketakutan tanpa ponsel dan distres psikologis. Penelitian lain 2024 pada mahasiswa kedokteran menemukan 2,03% alami internet gaming disorder. Dengan durasi 20 jam atau minggu jadi prediktor utama, mengubah struktur otak seperti volume materi abu-abu rendah di insula, picu susah fokus, dan kontrol diri. Secara sosiologis, studi 2025 menyoroti bagaimana budaya kolektif Indonesia, seperti etika sosial dan nilai keluarga, bergeser karena penggunaan pasif sosial media. Picu social media disorder SMD pada mahasiswa. Ini bukti ilmiah bahwa kecanduan ini bukan kebiasaan biasa, tapi gangguan serius yang merusak kehidupan normal. Bagian 3. Pendapat para ahli dan tokoh terkait. Suara dari pakar para ahli di Indonesia sepakat, kecanduan ini ancaman besar. Psikolog Dr. Christiana Sisti dari Universitas Indonesia dalam studi IAT bilang, kecanduan internet seperti kecanduan zat, picu distres mental, obesitas, dan masalah tidur. Di Indonesia, ini masalah kesehatan publik utama. Sosiolog Sujarwoto dari Universitas Brawijaya 2019 menyatakan, penggunaan sosial media kontribusi ke kesehatan mental buruk di Indonesia. Picu polarisasi dan cemas karena algoritma yang bikin ketagihan. Dr. Ono Purbo, pionir internet Indonesia, pernah bilang, internet awalnya untuk kemajuan, tapi tanpa regulasi. Jadi bencana, kita butuh kedaulatan siber untuk jaga data dan hindari kecanduan. Di sisi klinis, Dr. Novarianti Yusuf dari RSJ Menur Surabaya 2024 mengatakan, kami rawat 3.000 anak sejak Januari tahun 2024 karena kecanduan gadget. Mereka mulai dari ponsel, lalu game online, butuh terapi 2 minggu. Sosiolog dari studi SMD 2025 menekankan, kecanduan ini bukan sekadar digital habit, tapi dipengaruhi budaya, kurang keterbukaan ke orang tua, tekanan peer group, dan pergeseran nilai budaya. Tokoh seperti Mark Zuckerberg bahkan datang ke kampung cyber di 2016. Tapi ironisnya, platformnya jadi sumber kecanduan. Bagian 4. Contoh peristiwa nyata, tragedi yang terjadi karena kecanduan. Fenomena ini bukan teori, tapi realita tragis. Contohnya, 2019. Di Bogor, remaja dirawat di RSC Cisarua karena kecanduan gadget. 12 pasien rawat jalan antara Desember tahun 2019, Januari tahun 2020, Mei tahun 2024 di Jember.